Dan ketahuilah bahwa kewajiban untuk membentengi diri dari neraka dimulai dari dua hal ini harus kita selesaikan sebelum saudaraku-saudariku, para pemirsa Asl TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali di acara Jemaah Bertanya Ustadz Menjawab edisi spesial pada malam hari yang berbahagia ini. Kita awali dengan sedikit nasihat, semoga bermanfaat terkhusus bagi yang berbicara dan secara umum pada saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan acara ini, para pemirsa Asl TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang bahwa agama itu hendaklah kita selamatkan agama kita masing-masing. Hendaklah kita menyelamatkan agama kita masing-masing. Kita harus lebih peduli kepada diri kita untuk menyelamatkan agama kita itu. Karena pertanggungjawaban kita di akhirat masing-masing. Oleh karena itu agama yang kita jalankan, yang kita jalani, yang kita pegang teguh adalah agama kita masing-masing. Dan hendaklah setiap diri selalu menghadirkan bahwa dirinya berkewajiban untuk menyelamatkan dirinya. Bahwa dia berkewajiban untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah, dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, masuk ke dalam ridho Allah, masuk ke dalam apa yang Allah cintai, dan masuk ke dalam surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ketahuilah bahwa kewajiban untuk membentengi diri dari neraka dimulai dari diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, bentengi diri kalian dan keluarga-keluarga kalian daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kaum muslimin dan muslimat, di kesempatan yang berbahagia ini biiznillah azza wajalla kita lanjutkan sedikit dari apa yang telah kita bacakan pada ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga-penjaga neraka itu adalah malaikat yang kasar, sangar, akan tapi mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudariku muslimin dan muslimat, tausiah sedikit pada kita pada kesempatan yang berbahagia sebelum kita membuka sesi tanya jawab interaktif bersama antum dan antun. Maka nasihatnya adalah kelanjutan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Dan ini yang kita bicarakan pada kesempatan sebelum ini. Menjaga diri sendiri dari sentuhan api neraka, menyelamatkan diri sendiri dari marah bahaya yang ada di depan kita, menyelamatkan diri sendiri dari kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, baik di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kelanjutannya wa ahlikum. Jaga diri kalian, bentengi diri kalian dan keluarga kalian. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Diri sendiri dahulu kan, setelah itu keluarga. Dan keluarga adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan diri kita. Dimulai dari istri kita, anak-anak kita. Kemudian kedua orang tua kita. Kemudian saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Saudara-saudari kita, mereka adalah keluarga kita. Namun di dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan ahlikum adalah istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Sebagai suami, maka ahlikum adalah istri dan anak-anak. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memintai kita pertanggungjawaban atas setiap kepemimpinan yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Dan seorang suami, kepemimpinannya adalah pada istri dan anak-anaknya. Seorang suami, kepemimpinannya adalah pada istri dan anak-anaknya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kan adalah pemimpin. Dan semua kan akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Fal maliku ra'in, seorang raja, seorang presiden adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. War rajulu ra'in fi baiti, dan seorang lelaki, seorang suami adalah pemimpin di rumahnya, wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan bertanggung jawab dan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Maka selamatkan diri kita, dan setelah itu selamatkan tanggung jawab kita di akhirat.
Karena Allah Taala telah meletakkan di pundak seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah tanggung jawab menjadi seorang pemimpin di rumah tangganya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki, merekalah pemimpin-pemimpin kaum wanita yang mengurus urusan kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan Allah telah melebihkan sebahagian mereka itu laki-laki daripada sebahagian yang lain yaitu perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan apa yang mereka infakkan dari harta mereka kepada kaum wanita. Di dalam ayat ini tegas bahwa kaum laki-laki lah yang Allah jadikan pemimpin. Dan seorang lelaki pemimpin pada istri dan anak-anaknya. Dan di pundak dialah Allah letakkan kepemimpinan itu. Sehingga di akhirat Allah akan tanyai tentang apa yang dia pimpin, istri dan anak-anaknya. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, setelah kita fokus, setelah kita benar-benar perhatian kepada keselamatan diri kita dari neraka, keselamatan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, maka yang berikutnya kita fokuskan kepada keselamatan orang-orang yang Allah akan memintai kita pertanggungjawaban di akhirat terhadap mereka. Fokuskan kepada itu. Fokuskan kepada itu. Kepada keselamatan diri kita, dan setelah itu keselamatan orang-orang yang Allah letakkan tanggung jawabnya di pundak kita, istri dan anak-anak. Dua hal ini harus kita selesaikan setelah itu, sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain yang bukan bagian daripada keluarga yang ada dalam ayat ini. Mungkin saudara, mungkin om dan tante, mungkin tetangga, mungkin rekan kerja, mungkin sahabat dan yang lainnya, dan tidak masuk ke dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Oleh karena itu, seorang dai yang ingin berdakwah kepada masyarakat, sebelum dia mendakwakan ilmu yang dia miliki, pertanyaannya bagaimana dia mendakwakan untuk dirinya dan bagaimana dia mendakwakan kepada keluarganya, dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya. Sebelum dia mengajak manusia untuk mempraktekkan dan mengamalkan agama, bagaimana dia sendiri mempraktekkan agama itu dan bagaimana istri dan anak-anaknya mempraktekkan agama itu. Harus dia perhatikan. Harus menjadi sesuatu yang menjadi tujuan dakwah, orientasi dakwahnya, menyampaikan kepada mereka. Karena mereka lebih penting, lebih utama untuk disampaikan. Walhum al-aulawiyat, mereka lebih utama untuk mendapatkan cerahan-cerahan, pencerahan agama dari seorang yang menasihati agama. Dan apabila seseorang lalai kepada istri dan anak-anaknya, kemudian dia mendakwahi orang lain, maka ini ketimpangan, maka ini adalah kekurangan dan ini adalah aib. Di mana istri dan anaknya tidak dia urus, kemudian dia mengurus orang lain, yang di akhirat Allah tidak minta pertanggungjawaban. Allah tidak akan minta pertanggungjawaban kepada kita bagaimana tetangga kita. Allah tidak minta pertanggungjawaban kepada kita bagaimana kecamatan kita. Allah tidak meminta pertanggungjawaban kepada kita bagaimana kabupaten kita. Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Karena masing-masing akan Allah minta pertanggungjawaban kepada siapa yang memimpin. Kepada kecamatan Allah akan mintai tanggung jawab dari Pak Camat. Kepada kabupaten maka Allah akan minta pertanggungjawaban kepada Bapak Bupati. Bukan kepada kita. Maka bahagian daripada dakwah kita adalah bahagian daripada dakwah yang sebenarnya ingin berbagi kepada orang-orang yang kita cintai agar selamat. Namun bukanlah tanggung jawab kita di akhirat. Ketika mereka bukan tanggung jawab kita di akhirat, sementara istri dan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita di akhirat, maka hal yang sangat aneh manakala orang lalai terhadap tanggung jawabnya di akhirat dan dia fokus kepada hal yang dia tidak bertanggung jawab kepadanya di akhirat. Selamatkan diri dengan cara menyelamatkan diri dari api neraka dan kemudian menyelamatkan diri ketika Allah akan mintai pertanggungjawaban di akhirat. Bagaimana engkau kepada istri-istrimu dan anak-anakmu? Bagaimana engkau mendidik istrimu? Bagaimana mendidik anak-anakmu? Bagaimana engkau mengarahkan mereka kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah? Dan ini prinsip yang dipegang oleh orang-orang yang bergelut dengan sunnah. Prinsip yang dipegang oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Dia ingin berbagi, namun setelah untuk dirinya dan keluarganya. Semoga nasihat-nasihat yang bisa kita berikan pada kesempatan yang tidak begitu panjang ini bermanfaat